Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Rizky Putri Utami dan Syarwinda. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Parenting Islam dan Kedudukan Anak dalam Islam. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengertian parenting Islam. Islamic parenting atau parenting Islam ialah mempersiapkan generasi muda yang memiliki moral yang mengacu pada norma-norma Islam dan membentuk generasi soleh dan soleha. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan sebelum anak lahir di dunia. Bukan hanya ketika anak sudah lahir ke dunia ini. Konsep Islamic parenting mengajarkan bahwa pola asuh yang digunakan orang tua juga mencakup bagaimana orang tua mampu membentuk akhlakul karimah terhadap anak-anaknya. Menurut Darajat, pola asuh Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak sejak dini, meskipun dalam hal mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Islamic parenting ialah mempersiapkan generasi muda yang memiliki moral yang mengacu pada norma-norma Islam dan membentuk generasi soleh dan soleha, serta pola asuh Islam ialah suatu pengasuhan yang utuh berdasarkan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak sejak dini, meskipun dalam hal mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, metode pola asuh Islami atau parenting Islami. Yang pertama itu metode keteladanan, ialah suatu metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan diri, membentuk anak dalam moral, spiritual, dan sosial. Kedua itu metode kebiasaan. Metode kebiasaan yaitu kebiasaan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya itu yang mampu memberikan andil yang besar dalam membentuk akhlak anak. Ketiga, metode nasihat. Metode nasihat ini, anak bisa berpikir lebih baik dan mendorong anak untuk lebih maju dan memiliki pedoman tentang ajaran agama Islam. Keempat, metode perhatian. Nah, dalam metode perhatian, orang tua harus selalu memperhatikan perilaku anak-anaknya. Apabila anak melalaikan kewajiban, maka orang tua akan mengingatkan anak dengan bahasa yang halus. Yang terakhir yaitu metode hukuman. Metode yang memberikan hukuman pada anak yaitu memberikan hukuman kepada anak dengan cinta dan lemah lembut, menjaga kebiasaan anak yang salah. Hukuman dilakukan agar anak mau memperbaiki diri. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Linda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek parenting Islami. Yang pertama itu aspek pendidikan psikologis dan mental. Yaitu ada 3. Yang pertama, menanamkan kegembiraan, bermain, dan bercanda pada anak. Yang kedua, memenuhi rasa kasih sayang pada anak. Yang ketiga, memiliki budi pekerti. Yang kedua, pendidikan keimanan dan syariat agama Islam. Yang pertama, menanamkan dasar keimanan dan syariat Islam. Yang kedua, mengawasi dan salawat 5 waktu. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk sedekah. Yang keempat, memotivasi anak untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang kelima, menjadikan anak gemar membaca Al-Quran. Aspek yang ketiga, pendidikan akhlak dan sosial. Yang pertama, mengajarkan anak melalui etika teladan. 2. Menanamkan anak untuk menjauhi sifat iri dengki. Yang ketiga, menanamkan anak memiliki adab. Yang keempat, membiasakan anak mengucapkan salam. Yang kelima, memerlukan anak dengan adil. Kedudukan anak dalam Islam. Yang pertama itu zinatun atau perhiasan. Zinatun adalah dengan adanya dunia menjadi indah, hiasan untuk kedua orang tuanya. Perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai hal-hal baik yang diperoleh oleh anak-anaknya. Yang kedua itu qurrata ayun atau penyejuk hati. Qurrata ayun adalah menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari huda atau tuntunan Allah, lalu mengamalkannya dengan mengharap ridho Allah. Yang ketiga itu fitnah atau ujian dan cobaan.
Fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau keterjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak selain sebagai penghiasan dan penyejuk mata, juga bisa menjadi fitnah atau ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Yang keempat itu aduun atau musuh. Aduun atau musuh orang tuanya adalah anak yang melainkan bahkan menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.